Ikhwah fillah, para asatidz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Kifayatul Akhyar fi Hill Ghayatul Ikhtisar, karangan daripada Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Beliau termasuk dari ulama kurun yang ke-9 Hijriyah, di mana kita sudah sampai di poin tentang al-matruku minas shalah. Jadi yang ditinggalkan daripada sholat itu ada thalathatu asya. Yang ditinggalkan daripada sholat itu adalah 3 perkara: fardun wa sunnatun wa hay'atun. Yang pertama ada yang fardu, yang kedua ada yang sunnah, dan yang ketiga ada yang sunnah hay'ah. Kemudian kata Syekh pensyarah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan amma idza sallama minas shalah. Adapun apabila seseorang salam dari salat. Baris berapa? Ada tak? Enggak. Halaman 103. Oh iya. 102. Amma idza sallama minas shalah. Ini dia. Tengah nih. Amma idza sallama minas shalah. Kalau ada orang, adapun apabila dia sallama minas shalah, mengucapkan salam dari sholat. Dapat kan? Nah, ketika ada orang sholat lalu salam, wa syakka, lalu dia ragu. Kalau yang kemarin yakin, kalau sekarang ragu. Kemarin selesai sholat yakin, ini selesai sholat ragu. Hal taraka ruknan aw rak'atan, apakah dia si musalli tadi telah meninggalkan akan satu rukun atau satu rakaat sholat? Ya, ragu dia. Kalau ragu ini bagaimana kondisinya? Apakah dia mengulang yang diragukannya atau tidak? Fal madhhabus sahih, maka menurut madhab yang sahih, madhab Imam Syafi'i yang sahih, annahu la yalzamuhu syai'un, bahwasanya itu keadaan tidaklah melazimkan akan orang yang sholat tadi apa sesuatu pun dari keraguan itu. Jadi kalau cuma ragu, tidak memestikan baginya sesuatu pun dari mengulang sholat akibat keraguan. Wa salatuhu madiyatun 'ala as-sihhah, sedang sholat si musalli tadi madiyatun, itu berlalu 'ala as-sihhah, di atas kesahan. Jadi kalau cuma ragu, sholatnya sah gitu. Kalau yakin baru diulang. Li'anna zahir, karena sesungguhnya yang zahir. Kenapa kalau ragu tidak usah digubris? Ragu ketika selesai salam, apakah sholatnya 3 atau 4, tak usah digubris. Ragu tadi ada sujud apa tidak, tak usah digubris. Kenapa? Li'anna zahir, karena yang zahir dari perbuatan orang musalli itu annahu ata biha bikamaliha, bahwasanya si musalli itu melakukan biha, dengan sholat, melakukan sholat itu bikamaliha, melakukan sholat bikamaliha, dengan kesempurnaannya. Jadi zahirnya orang kalau sudah salam itu sudah sempurna sholat. Wa urudu syak, sedang timbulnya keraguan, kathirun, itu banyak. Jadi kalau orang sudah sholat, kalau keraguan itu sering timbul gitu. La siyama 'inda tuliz zaman, lebih-lebih
di saat panjangnya masa. Panjangnya masa. Bisa jadi ragu gitu. Tadi saya sudah begini atau belum? Gitu. Falau qulna bi ta'thiri syak. Falau qulna, maka kalau kita katakan bi ta'thiri syak, dengan memberi bekas keraguan itu. Kalau keraguan itu kita fatwakan mempengaruhi sahnya sholat. Kalau kita fatwakan siapa yang ragu ketika selesai sholat dia harus mengulang sholat, ini la adda ila harajin wa masyaqqah, akan ta'thir itu menyebabkan menunaikan ila harajin, kepada haraj kesempitan, wa masyaqqah ke haraj kepada kesusahan, dan masyaqqah kesulitan. Jadi kalau ragu dijadikan hukum yang menyebabkan hukum berubah dengan keraguan, maka akan sulit orang dalam beragama. Gitu. Ini alasannya. Wala haraja fid din, sementara tidak ada kesusahan dalam agama. Gitu. Tidak ada kesulitan. Agama itu mudah. Wa hadza, dan ini urudus syak, datangnya timbulnya keraguan itu fi shalah bi khilafi ba'da shalah, maksudnya. Jadi wa hadza urudus syak ba'da shalah bi khilafi urudus syak fi shalah. Berbeda dengan datangnya keraguan dalam sholat. Harus dibedakan. Ragu setelah sholat hukumnya berbeda dengan ragu dalam sholat. Beda. Mana? Yang mana tuh? Coba lihat. Salah enggak? Berhenti dulu. Bi khilafi urudis syakki fi shalah. Jadi ragu setelah sholat itu berbeda dengan ragu dalam sholat. Harus kita bedakan. Yang ini ragu ketika sholat, yang ini ragu dalam sholat. Gitu. Fa innahu yabni 'alal yaqin, maka sesungguhnya si musolli tadi yabni 'alal yaqin, membina musolli tadi sholat itu 'alal yaqin, di atas keyakinan, atau meneruskan sholat di atas keyakinan. Wa ya'malu bil asli, dan ia beramal dengan yang asal. Kama dzakarahu syekhu min ba'du, sebagaimana Syekh Al-Musannif menyebutkannya min ba'du, setelah atau sebelum itu ya, sebelum itu atau setelah itu, setelah ini. Nanti disebutkan setelahnya. Sini pakai domir ya. Iya, min ba'di, setelahnya. Min ba'dihi, setelahnya. Jadi kalau dalam sholat yang dibina itu keyakinan. Di luar sholat juga keyakinan. Cuma bedanya di dalam sholat nanti ada hal-hal yang menjadi pertimbangan ketika seseorang itu ragu. Gitu. Fa idza syakka fi athna'is shalah, bila seseorang musolli ragu di tengah-tengah sholat. Ini contohnya. Seorang musolli ragu di tengah-tengah sholat. Mana bedanya dengan orang yang ragu setelah sholat? Hal shalla thalathan au arba'an, apakah dia sudah sholat 3 atau 4? Ketika sedang sholat dia ragu, dia sudah sholat 3 atau 4? Atau kalau kasus pertama tadi dia ragu setelah salam sholatnya 3 atau 4. Kalau ini tidak usah digubris. Kenapa? Di luar sholat gitu kan. Kalau yang ini dalam sholat, akhadha bil yaqin wa ata bi rak'atin, dia mengambil atau memegang keyakinan, memilih dengan keyakinan, memilih yang sudah yakin. Wa ata, si musolli tadi melakukan atau menunaikan bi rak'atin, 1 rakaat. Kalau orang sedang sholat ragu, dia tambah 1. Gitu. Kalau orang ragu setelah sholat, tak usah diulangi. Orang ragu apakah sudah 3 atau 4, tak usah diulangi. Kalau sedang sholat ditambah 1 rakaat. Itu bedanya. Wala yanfa'uhu ghalabatul dhann, dan tidak bermanfaat terhadap seorang musolli tadi ghalabatul dhann, yang dhann yang
dominan. Zon yang kuat. Nah, zon yang kuat tidak bisa menghilangkan keyakinan. Itu dibahas dalam kitab kemarin itu Al-Mahalli ya, Syarah Minhajul Talibin. Jadi ghalabatul dzan tidak bisa mengalahkan keyakinan, apalagi keraguan, gitu, syak. Annahu, bahwasanya si musalli tadi shalla arba'an, salat 4. Wala athara. Jadi walaupun zonnya yang kuat itu mengatakan dia 4 rakaat, tetap ditambah 1. Gitu, ditambah 1. Kenapa? Belum yakin. Wala athar, dan tidak ada bekas lil ijtihad fi hadzal bab. Tidak ada pengaruh bagi ijtihad pada ini bab. Jadi kalau sedang sholat ragu jumlah rakaat, ditambah 1. Kalau di luar sholat ragu jumlah rakaat, tak usah diulang. Berarti ini yang apa itu? Yang mengambil bilangan sedikit itu. Iya, itu kan? dia dalam sholat. Iya, di sini juga. Jangan di luar sholat, gitu kan? Di sholat abaikan ya. Nah, beda kasus. Nah, itu dia. Kemudian wala yajuzu al-amalu fihi biqaulil ghair. Ini lagi. Dan tidak boleh beramal pada ini bab dengan perkataan orang lain. Jadi termasuk juga jadi imam gitu. Jadi waktu ada orang mengatakan, kita misalnya salam ke kiri, salam ke kanan, kalau perkataan orang itu tidak menimbulkan keyakinan, maka kita tetap memegang keyakinan kita. Tapi kalau perkataan orang tadi menimbulkan keyakinan, artinya ketika dikatakan kita itu kurang, baru muncul memori tadi, muncul sehingga kita yakin. Berarti yakinnya yang kita amalkan. Tidak boleh al-amalu fihi, beramal pada ini bab, biqaulil ghair, dengan perkataan orang lain, ucapan orang lain. Walau kana al-mukhbiruna kathirin, walaupun yang memberikan berita itu banyak. Walaupun semua bilang kita kurang, tapi kita yakin masih sudah pas, gitu. Sudah pas. Wa thiqatin, thiqat, terpercaya gitu kan, kokoh. Orangnya itu terpercaya. Bal yajibu alaihi an ya'tiya bima syakka fihi, bahkan wajib atas si musalli tadi, wajibnya apa? Yaitu ia menunaikan dengan sesuatu yang ia ragu padanya. Nah, jadi yang dipegang itu adalah keraguan diri, keyakinan hati sendiri, bukan perkataan orang lain. Menurut pensyarah kitab Kifayatul Akhyar. Hatta law qala lahu sallaita arba'an yaqinan wa huwa syakun fi nafsihi la yarji'u ilaihim. Sampai kalau mereka tadi yang banyak tadi mengatakan kepada si musalli, sallaita arba'an, kamu tadi sudah sholat 4 rakaat. Yaqinan, secara yakin. Wa huwa syakun, sementara yang sholat tuh ragu pada dirinya. Apa ya, apa tidak, kan? Kata orang itu betul kamu sudah 4, gitu kan? Masa dia, gitu kan? Dia masih tetap ragu gitu. La yarji'u ilaihim, maka si musolli tidak kembali mengulang karena ucapan mereka. Jadi maksudnya kita tuh sudah bisa jadi dalam sholat atau di luar sholat ada orang yang mengemukakan satu perkara tentang sholat kita, namun kita masih masih bimbang dalam hati kita tentang kejadian itu, maka yang kita pegangi adalah bukan perkataan orang. Nah, gitu. Wal aslu fi dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dasarnya pada ini permasalahan itu apa dasarnya? Qaulun Nabi, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, idza syakka, apabila salah seorang di antara kamu tuh ragu. Apa ragunya? Ragu fi salatihi, dalam salatnya. Akan falam yadri kam shalla, berapa
dia sudah tak tahu lagi berapa dia sudah sholat. Thalathan am arba'an, 3 atau 4. Nah, lagi sholat kan itu syakka fi sholatihi. Nah, di sini hadisnya ragu dalam sholat, Pak. Bukan di luar sholat. Fal yatrah asyakka, buanglah keraguan itu. Wal yabni ala ma istayqana, kemudian dia meneruskan di atas keyakinannya. Berarti yang ragu itu kan 4, yang pasti kurang. Jadi 4 itu kan maksimal, yang yakin itu minimal. Berarti dia membuang keraguan tentang 4 rakaat dan mengambil keraguan dengan 3 rakaat. Nah gitu, karena sudah pasti 3. Kemudian thumma yasjud sajdatain, kemudian dia sujud 2 kali sujud. Kapan? Qabla ayyusallima, sebelum dia salam. Nah, jadi sebelum salam sujud dulu 2 kali. Fa in kana shalla khamsan, kalau dia telah melakukan sholat 5 rakaat, tadi dia ragu sudah 3 atau 4. Tapi yang pasti 3, yang 4 ragu. Kalau seandainya sebenarnya sudah 4 gitu. Sudah 4 sebenarnya. Karena dia mengambil yang yakin 3. Fa in kana shalla khamsan, kalau dia ternyata sudah sholat 5, syafa'na lahu salatah, maka menggenapilah bagi si musalla tadi yang 5 rakaat itu akan sholatnya. Nah gitu. Wa in kana shalla tamamal arba', kalau dia adalah dia sholat akan dengan sempurna 4, kana targhiman lisyaitan, itu 2 sujud itu targhiman, menghinakan bagi setan. Nah, jadi posisi sujud sahwi itu kalaupun dia sudah pas 4, kenapa tetap dia sujud sahwi? Untuk menghinakan setan. Nah, kalau sudah 5, kenapa dia sujud sahwi? Karena itu menyebabkan yang 5 rakaat itu akan menggenapkan sholatnya dengan sujud sahwi tersebut. Nah, jadi sujud karena kelupaan. Thumma hadza fi haqqil imami wal munfarid. Nah, ini permasalahan, ini hukum yang disebutkan di atas tuh, yang sujud sahwi tadi, itu fi haqqil imam, pada hak imam dan munfarid, orang sholat sendiri. Jadi yang sujud sahwi itu imam dan orang sholat sendiri. Kalau makmum dia mengikut imam gitu. Amal makmum, adapun makmum, fala yasjud idza saha, maka dia tidak sujud sahwi kalau dia yang lupa. Nah, jangan pula nanti imam salam ada makmum sujud sahwi gitu kan. Gitu. Jadi tidak berlaku hukum sujud sahwi bagi makmum kalau lupa sendiri. Nah, bukan lupa berjamaah, Pak ya. Nah, gitu. Kalau lupa berjamaah, sujud sahwi bersama imam. Nah, gitu. Wa yahtamilu idza saha khalfa imami, kalau dia lupa di belakang imam. Wa yahtamilul imamu sahwah, maka imam menanggung akan lupanya makmum. Nah, jadi kalau makmum yang lupa, imamnya nanggung. Jadi kesalahan makmum tuh imam yang menanggung gitu kan. Nah, siap-siap aja jadi tanggungan dosa orang itu kan. Menanggung dosa orang, Pak. Itu kecuali mas imam tuh ya kan. Hatta law dhanna anna al-imam sallama fasallam. Nah, sampai kata beliau kalau ada makmum tadi menduga, hampir yakin dia, imam itu bahwasanya imam itu salam, telah mengucapkan assalamualaikum. Fasallam, lalu dia salam. Nah, jadi imam belum salam dia sudah salam. Gitu kan? Karena mungkin imamnya jauh di saf berapa, jadi suaranya remang-remang. Kedengarannya macam sudah salam imam. Salam di luar dia gitu kan? Thumma bana lahu annahu lam yusallim, kemudian nyata baginya apa? Bahwasanya imam tadi lam yusallim, belum salam. Belum salam. Fasallama ma'ahu, maka dia balik lagi. Balik kepala tuh kan. Kalau sudah temereng. Batal salatnya. Enggak batal. Maka ia salam bersama imam, fala sujuda alaih, tak ada sujud sahwi atasnya. Nah, itu dia. Kenapa? Li'annahu saha fi hal iqtida'i, karena dia lupa
pada saat mengikuti imam. Nah, jadi kalau kita lupa pada saat mengikuti imam, kita salam duluan imam belum, itu tak perlu sujud sahwi. Gitu. Walau tayaqqana al-ma'mumu fi tashahhudihi, kalau makmum tuh yakin dalam tasyahudnya. Tadi kan zan. Sekarang yakin dalam tasyahudnya annahu taraka ruku', dia telah meninggalkan satu ruku', awil fatihata atau satu fatihah, misalnya min rak'atin, dalam satu rakaat, dari satu rakaat, nasian, dalam keadaan lupa, au syakka fi dzalik, atau ragu pada permasalahan tasyahud, pada permasalahan apa tadi, ruku' dan fatihah tadi, ya kan, ragu dalam tasyahudnya itu. Fa idza sallama al-imam, apabila imam telah salam, lazimahu an ya'tiya bi rak'atin wa la yasjudu lis-sahwi, maka mesti apa, menunaikan satu rakaat atas si makmum dan tak perlu sujud sahwi. Nah, jadi kita tuh sholat kan, tapi dalam sholat itu kita ragu gitu dalam sholat. Ini saya tadi ruku apa sudah baca Fatihah atau belum? Nah gitu kan, lupa, dia tadi lupa dengan tidak sengaja. Di sini kan yakin, nah ini kan kalau dia yakin nih Pak, yakin bahwasanya dia sudah meninggalkan satu ruku atau Fatihah dalam keadaan lupa gitu, atau di makmum tadi ragu pada permasalahan itu dalam tasyahudnya. Kalau imam sudah salam, maka makmum lalu dengan keyakinan tadi wajib menambah satu rakaat dan tak perlu sujud sahwi. Kalau yakin, tidak sujud sahwi. Kalau yakin, bukan keraguan masalah rakaat ya. Bukan. Jadi yakin dia. Nambah ya. Iya nambah. Nah, gitu. Malah yakin dia kurang ya. Gitu. Dia meninggalkan ruku atau fatihah di situ, iya. Tadi apanya? Annahu taraka ruku', yakin dia. Oh tadi saya nggak baca ruku, nggak baca Fatihah. Yakin dia karena lupa. Atau tak ruku, yakin dia karena lupa. Au syakka, dan ragu itu saya. iya, atau ragu. Ya? Makmum ragu Sama ya. fi dzalik, pada tasyahudnya tadi. Ragunya apa? Annahu taraka ruku' awil Fatihah, atau Fatihah masalan min rak'ah. Jadi di sini ragunya makmum ya. Tapi Walaupun nanti rakaatnya udah cukup, iya, tapi dia ragu tak baca Fatihah apa enggak tadi? Oh gitu. ragunya dalam sholat nih tak? Iya lah, maksudnya Dalam sholat. jumlah rakaatnya kan cukup. Iya. Cuma dia ragu tuh baca Fatihah. Kalau dalam sholat, iya dalam sholat. kalau ragu dalam sholat berarti dia dianggap belum membaca yang yakinnya. Berarti dia menambah serakaat lagi. Iya. Enggak batal sholat saya. Enggak. Maksudnya keraguan dia enggak baca, tadi enggak baca Fatihah saya Ya, ya. salam dia tambah lagi. Tambah ya. Salam dulu. Iya lah Pak. Nggak, Wajib dulu. Udah terlanjur deh kan. Atau enggak perlu salam. Langsung. Imam dia duduk, Assalamualaikum. menunggu, Iya. nanti imam salam. Naik Jadi Diri. Di sini Untuk makmum. di sini enggak dimangnya salah saya. enggak. Iya, Karena kalau salam dia lagi. berdiri sebelum Iya, salam, iya. dia wajib mufaraqah dari imam. Iya, iya, iya. Nah, kalau dia berdiri sebelum salam harus mufaraqah. Iya. Nah, Berarti iya. dia enggak putus Oh, dia. ya. Enggak, Ini sudah menunggu. salam imam Ustaz Iya. ya. Dia putus imam membarokoh. Iya, kalau Enggak. kita menyelisih Kalau imam mau mufaraqah. ngisi, kalau mau salam, kalau mau kita duluan. Oh, Nah, kalau gitu. seandainya imam belum Imam salam, belum salam, kita kita berarti berdiri. membarokoh. Iya. Tapi ketika Kan, Fa idza sallama al-imam, Oke. bukan makmum. Ya, ya, ya. Apabila imam sudah salam, maka makmum tadi mesti menambah. Ya, Mesti ya. menambah. Nah, itu dia. Ya, ya. Jadi ragunya itu dalam sholat, Pak, bukan di luar sholat, Pak. Supaya tidak bertentangan dengan kaidah yang di atas Ya, tadi. ya, ya, ya. Kalau dua bulan dah ada lagi. Nah, tadi ya. Jadi Ustaz, dia setelah imamnya salam dia nggak ikut salam Ustaz. Adung Enggak. itu tertinggal. Nah, Nah, nanti di langsung fa idza sallama al-imam ata bi rak'ah. Apabila- Nah, gitu. Ketika imamnya salam dia naik Dia permasalahannya ini kan keraguan dia dalam sholat. dalam Pak. sholat itu ya. Atau yakin, Pak. Atau yakin. Atau yakin, apalagi yakin gitu kan. Kalau yakin lebih lancar lah kan. Kalau ragu di luar sholat tak ada masalah. Ada Gitu. masalah. Nah, itu dia, Pak.
Tapi bagi makmum saya, Makmum. yang imam dan munfarid, Ya sama. nggak, kalau dalam hadis ini kan katanya apa nih? Oh, yang sujud sahwinya. Iya, Sahwi. sahwinya Wala tetap dibuat kan? iya sujud lisahwi. Nah, tapi makmum tak perlu sujud Tapi sahwi. makmum tidak gitu ya. Tapi bagi imam sujud sawi. Sujud sahwi. Iya, Kalau sama imam sendirian. salah, ya. Nah, munfarid. Sama dia berjamaah atau imam atau sendirian. sendiri. Kalau dugaan selama ini kan kalau kita ragu Sujud sahwinya sahwi. pakai kan gitu Betul. ya kan? Bagi makmum banyak enggak ya? Kenapa tak perlu sujud sahwi? Li'annahu syakka fi halil iqtida, karena dia ragu saat mengikut imam. Nah, saat mengikut imam dia ragu tuh. Kalau di sini saha Ustaz, bukan syakka. Apa? Di sini Iya, oh di sini syakka ini. oh, Sama lah, lupa kan? lupa ya. Karena dia ragu atau lupa fi halil iqtida, pada saat mengikut imam. Nah, itu dia. Walau sami'al ma'mumul masbuq, kalau makmum yang masbuq tu sami' mendengar sautan, Iya. suara, suara apa yang kedengaran itu kan? Fadhannahu, kemudian si makmum tadi menyangka suara itu salam al-imam, akan sebagai apa, merupakan salamnya imam. Karena dia sudah menyangka itu salam imam, faqama, lalu dia pun berdiri. Padahal imam belum lagi salam kan, masih assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Rupanya kuat deh bacanya. Pakai mic pula ya. Kan itu kan berdiri dia. Nah, misalnya. Lalu dia berdiri liyatadaraka ma alaih, supaya ia menyusuli apa yang menjadi tanggungannya. Wa kana alaihi rak'atun, dan adalah atas si masbuk tadi ada satu rakaat yang menjadi tanggungannya. Mathalan fa'ata biha, lalu dia mengerjakannya. Setelah itu wajalasa, duduk gitu kan. Setelah dia duduk, summa alima, kemudian dia tahu annal imam lam yusallim, kemudian imam belum salam. Ternyata setelah dia berdiri, karena ilmunya panjang betul kan, baru selesai semangat ya kan. Selesai dia tasyahud, baru tahu dia imam belum salam. Kok baru kan gitu kan. Wa tabayyana khata'u nafsi, dan jelas apa salahnya dirinya. Lam yu'tadda bitilka rak'ah, tidak dianggap dengan itu satu rakaat. Tidak dianggap dengan itu rak'atu satu rakaat. Kenapa? Li'annaha maf'ulatun fi ghairi mahalliha, karena dia rakaat itu maf'ulatun, dikerjakan pada yang bukan tempatnya. Imam belum salam masa sudah berdiri. Nah, gitu, bukan tempatnya gitu. Kecuali kita mufarakah, ya kan? Lain cerita. Jadi karena dia mengerjakan itu bukan pada tempatnya, maka nanti dia mengulang satu rakaat lagi. Nambah ya. Li'anna waqtu tadaruk ba'da inqita'il qudwah, karena sesungguhnya waktu menyusuli itu setelah terputusnya qudwah. Jadi pas dia duduk tadi imam memang belum salam juga. Belum salam, baru tahu nih nengok kawan begini jari itu kan. Nah, gitu. Oh, belum salam rupanya. Tapi kalau udah salam imam, Nah, ini dibahas nih, Pak. Dibahas. Nah, itu dia, Pak. berarti imamnya jos lah ya. Oh, ngejus Iya. kali. Makmumnya ngejus. Fa'idha sallama al-imam, kalau Baca imam yang salam, panjang tuh tahiyat. apabila imam salam, qama, dia berdiri wa atar bi rak'ah, ya, melakukan satu rakaat, wala yasjudu lis-sahwi. Nah, itu dia, enggak sujud, Cuma nambah lagi ya. nambah. Kenapa tidak sujud sahwi? Li baqa'i hukmil qudwah, karena tetapnya hukum mengikut. Walau sallamal imamu ba'da maqama, kalau imam tu salam setelah dia berdiri, setelah perkara yang setelah dia berdiri lah, setelah dia berdiri gitu kan. Setelah dia berdiri imam salam. Tahu Nah, deh. kok bang kan? Tadi itu dia udah berdiri nih. Iya. imam salam. Betul. Kalau yang tadi dia berdiri sujud ruku, imam belum salam. Belum. Nah, sekarang Pas sudah berdiri salam. ketemu di syahadat tadi terakhir gitu kan. Nah, sekarang ini bagaimana makmum? Fahal yajibu alaihi ay ya'uda ilal qu'ud? Apakah dia wajib kembali duduk? Nah,
Ini sudah salah imamnya. Belum maka. Li'anna qiyamahu ghairu ma'dzunin fih, karena sesungguhnya berdirinya tidak diizinkan pada berdiri tersebut. Am yajuzu lahu ayumdhi'a fi salati, atau boleh dia meneruskan salatnya. Iya. Wajahan, ada dua wajah. As-sahhuhuma fi syarhil muhadzab wa tahqiq. Yang paling sahih dari dua wajah itu dalam kitab Syarah Al-Muhadzab dan kitab Tahqiq, wujubul 'ud. Al-'ud wajib kembali. Nah, wajib kembali duduk, Pak. Duduk lagi. Jadi istilahnya maaf cakap imam Berarti belum nggak kaki rukuk? Enggak, duduk wajib kembali. Langsung duduk aja. Iya. Berarti Hmm. kadang nggak diizinkan tadi. Iya. Ini kan, tetap dia berdiri. Begitu berdiri, assalamualaikum warahmatullahi Langsung duduk, wabarakatuh. Pak. Duduk lagi, Duduk. baru berdiri lagi. Ya selesai salam ke kiri baru berdiri. Oh, Nah, itu soal dia. main lah ya. Iya. Karena ini memang konsep. Kalau sampai 2 rakaat gimana tuh Ustaz? Contohnya Ya contohnya dia mana tahu ya kan, Iya, iya. panjang bacaan imam dulu, dia kira udah salam tadi. Iya. Oh, Sama. rupanya udah 2 rakaat. tambah Kan dua. tambah 2 Tetap ya. tambah dua. Oh, tambah Karena 2. dia tuh melakukannya pada bukan tempatnya gitu kan. Berarti dianggap nggak ada tadi. Dia nggak ada. Oh, Gitu. Dikiaskan aja ya. tempat Tahu apa imam itu khusuk bana kan? Kadang-kadang iya. doanya panjang. Panjang banget. Iya, peluangnya panjang itu. Yang ulang Jadi itulah ya pentingnya ini mutolaah ini kan ngaji-ngaji ini. para lu Pak. Padahal kita kadang-kadang udah pernah kita lupa. Belum ya. Baik. Jadi lepas lagi. Jadi inilah pembahasan kita tentang meninggalkan kefarduan sholat. Nah, jadi hukumnya sudah dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini. Ini insyaallah nanti akan kita lanjutkan di Al-Masnun minas salat, yang disunatkan dari salat. Baik, demikian kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.